Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Qa'id bil mahkam kitabul mubin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad rasul amin. Wa ala alihi mayamin. Wa ala man yuridu bi khairi faqih bid-din. Wa ala alihi tabi'in wa ashabihi alladhina amiluna bi ashhadin. Bil hujjati wal jalil wa wa'idin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shlih lana sunnatana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولا أما بعد. معاشر المسلمين كما استطيعون رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya sehingga Allah masih menetapkan kita dalam iman dan Islamnya. Kita pun dapat hidup di dalamnya dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu masalah Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan tentang puasa menurut kajian fikih manhaji karangan Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Arkan shaum, rukun dalam puasa. Ya, kawan siyamu min tahqiq ruknain asasi. Puasa itu terdiri dari dua rukun atau dua fondasi asas. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kita niatnya mau apa, kita mau melakukan apa itu tergantung niat. Niat. Yang pertama adalah niat. Kalau kita mau menjalankan ibadah puasa esok hari, seperti itu sudah bahas kemarin. Menurut Imam Syafi'i bahwa kalau kita berniat berpuasa bulan Syawal, puasa wajib, maka diharuskan kita berniat setiap malam sebelum kita melaksanakan puasanya. Seperti sering kita lakukan di Indonesia ini, setelah selesai sholat tarawih pasti kita mengucapkan dan puasa. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang bisa dimasukkan di dalam mulut, al-muftirat, makanan atau minuman. Kita menahannya dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Itu fondasi asas atau awal atau inti daripada puasa, rukun-rukunnya. Kita bahas satu persatu. Niat wahiyah qasdu syiyam. Niat itu adalah menyengajakan diri untuk berpuasa, itu niat. Mubahirah bil qalb, dan tempatnya itu di dalam hati. Yang namanya niat itu di dalam hati. Macam sholat juga kan, kita niat untuk sholat itu ada dalam hati. Jadi kita melaksanakan sholat. Mubahirah takfi lisan. Jadi tidak cukup hanya dengan mulut, Pak ya. Niat itu harus dengan hati. Misalkan Bapak setelah tarawih ini sama-sama kita baca nawaitu shomaqoni amadari, tapi dalam hati kita mengingat dia kalau kuat pasti berpuasa gitu. Dalam hatinya mulutnya sih mau ucap nawaitu shomaqoni, tapi giliran siang hari kerjanya berat, ya hanya pesan es teh manis juga. Itu tidak baik. Kalau begitu artinya niat yang benar-benar itu adalah adanya di dalam hati, kepala hati, di lisan. Tidak cukup dengan hanya dengan mulut ya, hanya manis di bibir. Hatinya tidak sungguh-sungguh niat itu berpuasa. Maka dari itu, karena memang hati itu kan tempatnya di mana Allah bersemayam. Jadi benar-benar kita niatkan puasa ini ya dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini hanya Allah yang tahu dan kita gitu. Orang berpuasa itu tidak
tidak ada perubahan kan? Kita tidak bisa lihat orang lagi puasa atau enggak. Soalnya mungkin dia lemas, kan? Bibirnya kering, mukanya pucat, atau seminggu nggak makan begitu. Tapi kalau udah beberapa jam nggak makan, mungkin ada perubahan ekspresi wajah ketika puasa. Jadi puasa itu adalah urusannya kita yang melakukan dengan Allah, hanya kita dan Allah yang tahu. Dan niat itu harus diucapkan di dalam hati, berucap dalam hati. Puasanya saya niat berpuasa esok hari di bulan suci Ramadan. Dan di sini menjelaskan wala isyarat bil talaffuz biha. Jadi niat itu tidak ada disyaratkan atau tidak diharuskan untuk terucap gitu ya. Niat itu apa sih harus diucapkan? Tidak cukup dalam hati aja sudah cukup ya. Karena urusannya itu kita dengan Allah. Dalam hati sudah cukup. Tidak perlu harus diucapkan bahwa itu sallallahu alaihi. Kalau itu hanya sekedar untuk mengompakkan barangkali kan. Ini kita ngomong sama-sama baca niat berpuasa esok hari. Maka kalau itu siang, biasa kita tidak kalau seperti itu lalu kita membaca sama-sama. Tetapi syarat niat itu adalah hanya diucapkan di dalam hati, tidak perlu harus diucapkan di lisan. Dan dari wajib niat adalah Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat wa Bukhari. Jadi dalil daripada kita wajib melaksanakan niat atau mengucapkan niat itu kata Nabi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala suatu perbuatan amal perbuatan tergantung niatnya. Jadi niat katanya di hati ya, tidak perlu harus diucapkan di lisan. Baikkan niat saum Ramadan syarat fiha tahaqquk al-murtali. Nah, sedangkan niat untuk berpuasa bulan suci Ramadan itu seperti apa? Kapan? Yang pertama adalah tabiyyid. Tabiyyid itu adalah malamnya. Bahwa hanya tawafar ada yang musaf di lail. Jadi di malam harinya tabiyyid. Yang pertama adalah tabiyyid. Niat puasa bulan suci Ramadan itu adalah malam sebelum kita melakukan puasa ya. Jadi sebelum imsak ya, ini kita sudah harus niat. Jadi kalau sudah imsak kita berniat maka puasanya berlaku sah. Ayat Qur'an al-Fajr. Jadi sebelum fajar ini Pak, sebelum imsak, sebelum subuh kita harus berniat. Baik masuk kita sudah bila baratul fajar maka niat. Jadi kalau kita sekarang ini kita belum niat berpuasa maka batal niat batal atau wawatul shaum puasanya juga batal. Kalau kita tidak niat di malam hari, di sini menurut para fikih. Dan dalilnya adalah malam bibayat shaum qabla fajar pada siang malam. Hadis diriwayatkan oleh Darqutni. Jadi barang siapa yang di malam harinya di bulan Ramadan sebelum fajar terbit dia belum mengucapkan saya berpuasa esok hari di bulan Ramadan, maka tidak ada puasa baginya, artinya tidak sah puasanya kalau belum niat di malam hari. Maka pernah tertukar bahwa jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam hadis 202. Jadi intinya puasanya niat untuk berpuasa dalam Ramadan itu harus malam sebelum kita menjalankan puasa. Adapun kalau puasa sunnah itu boleh diucapkan kapan saja. Mungkin kita belum makan, belum masukkan sesuatu dalam mulut kita, boleh kita niatkan. Misalkan kita jam 10 pagi dari pagi belum makan, kita mau puasa dia puasa sah. Tapi kalau untuk puasa wajib itu harus diniatkan malam harinya, tapi di malam hari sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian ta'yin, wadhalika karena ta'yin na'usum. Jadi ta'yin itu menjelaskan, artinya kita puasanya puasa apa gitu? Puasa bulan Ramadan atau puasa nada atau puasa bayar hutang. Kita harus jelas.
dan macam puasanya puasa apa. Wajib bimbang bahwa Muslim bukan Ramadan. Jadi kita harus menjelaskan puasanya besok itu. Nama itu sholat wajib anak dari fardu syahri Ramadan. Kita besok dia puasa ya di bulan suci Ramadan dalam rangka menjalankan ibadah puasa suci Ramadan. Itu harus dijelaskan. Ketika kita jelaskan kita mau puasa apa di besok ini. Itu. Wala qasda fi nafsihi mutlaqan as-sawm dia itu. Jadi kalau tidak kita kita maksudkan puasa apa gitu, maka kita tidak bisa apa puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini amal dengan sahabat yang mengambil berlima. Jadi segala sesuatu yang dilakukan niat sebelumnya, segala perkara itu sesuai dengan apa yang kita niatkan sebelumnya. Kita harus jelaskan. Dan saya berniat untuk berpuasa. Itu doang. Jadi harus dijelaskan puasanya puasa apa gitu. Puasa Ramadan kan, puasa nazar kan, puasa hutang Ramadan kan. Karena itu adalah puasa yang wajib. Nazar juga wajib. Kalau ibu misalkan bernazarnya, nanti kalau saya bisa kembali puasa 1 kilo, saya nazar kalau puasa akan puasa seminggu misalnya. Itu apa wajib dijalankan itu. Ibu punya niat kalau kembali puasa 1 kilo mau puasa seminggu, itu wajib dijalankan, nggak boleh tidak. Ya. Karena puasa nazar itu wajib dan itu niatnya sama kayak metodenya besok kita akan berpuasa karena ingin membayar nazar kita. Karena nazar kita sudah tersampaikan, maka saya kemudian berpuasa esok hari. Dan kemudian apa soal menafsir wala soal binyati tabiin wala ta'in. Jadi apa kecuali puasa sunnah itu tidak disarankan untuk berniat malam hari sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau niat sebelumnya itu harus dilaksanakan di malam sebelumnya. Kemudian al-iqrar nomor 3. An-yaqi kulli layl wa fajr al-syami yawm al-tali. Jadi harus diulang-ulang ya kalau di sini ya. Di sini Imam Syafi'i menjelaskan puasa bulan Syawal niatnya harus iqrar, harus diulang-ulang setiap malam. Setiap malam kita niat. Kalau Imam Hanafi kan boleh niat itu hari sekali saja ketika pertama kali bulan Syawal, tapi di sini dijelaskan iqrar harus yang kulli wa fajr, niat setiap malam sebelum fajar tiba. Ada siang al-yawm al-tali. Apa namanya niat bahwasanya kita akan berpuasa besok hari. Kalau yang niat wahida ada syarat kulli. Jadi tidak cukup dengan satu niat di 1 bulan penuh. Saya berniat puasa misalkan esok hari bulan Ramadan sebulan penuh saya niat puasa. Itu enggak boleh seperti itu kata Imam Syafi'i. Jadi harus iqrar, diniatkan setiap malam. Setiap habis tarawih kita harus niat. Kalau kita misalkan nggak sempat tarawih di masjid, ya kita harus selalu tarawih juga pak di rumah di mana tarawih, dan kita niatkan bahwa besok kita akan menjalankan ibadah puasa. Ya nasyam syahrul Ramadan la sa'ibadah wahidah. Kenapa harus diucapkan terus menerus gitu ya? Setiap malam, karena puasa di bulan Ramadan itu bukan puasa yang satu, la sa'ibadah ibadah wahidah. Bukan satu ibadah aja, tapi banyak gitu, satu bulan bisa jadi 20 bulan atau 30 hari. Makanya harus kita seperti ada sholat ya, sholat sehari kan 5 kali. Misalkan bapak subuh nih pas saya niat sholat subuh dengan sholat yang lainnya, niatnya pas subuh doang. Terasa karena kan antara subuh dengan asar, zuhur, maghrib bisa beda-beda. 5 waktu, 5 kali. Begitu juga dengan puasa. Puasa hari ini beda dengan puasa esok hari, tidak sama. Kita sudah berbuka puasa, maka itulah selesai kita puasa hari ini. Setelah kita puasa lagi dan niat lagi. Sama kayak macam sholat. Kita sholat tarawih itu sama pak. Sholat tarawih biarpun misalkan 11 rakaat atau 3 rakaat, setiap selesai salam kita niat lagi. Sudah sholat tarawih ini, rakaat ini, alhamdulillah tarawih.
Kenapa? Nah, alasan kenapa puasa bulan suci Ramadan niatnya terus diulang-ulang setiap malam? Karena puasa bulan suci Ramadan jumlahnya yang 30 hari atau 29 hari adalah bukan puasa yang satu kali, bukan satu ibadah, tapi sebanyak 30 kali ibadah, ada 30 kali puasa. Kalau kita hitungan hisabnya itu 30 hari atau 29 hari. Ya, jadi banyak ibadah untuk bertakar, dan itu karena adalah merupakan ibadah yang terus-menerus berulang-ulang. Pokok ibadah yang dalam mudah tanpa niat yang mustaqilah. Di setiap ibadah itu harus masing-masing niatnya itu tersendiri, jadi jangan disambung, jangan digabungkan. Kalau di sini yang menurut Imam Syafi'i. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Imam al-'ilmu min qadar kalau ini tidak masuk. Jadi kemudian untuk sholat puasa sunnah itu tidak disyaratkan harus niat malam sebelumnya. Boleh kapan saja yang penting kita belum makan. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hayman. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu belum sarapan ya. Belum, kemudian nanya kepada Aisyah, "Apakah kau benar-benar ya Aisyah, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan?" Ternyata kalau tidak, ya belum ada ya Rasul, saya belum sempat masak. Kemudian ya udah, ini ada sorry, masuk. Jadi kalau gitu saya puasa aja. Jadi bapak-bapak harus begitu kalau misalnya pulang ke rumah nih dan lapar kan, tanya Bu, ada makanan tak? Terus ibunya bilang, belum sempat masak Pak, saya mau urusan anak, kunci dan sebagainya. Jangan marah Pak ya. Ikutin kata Rasul. Udah kalau gitu saya puasanya deh. Jangan banding piring, dan ada makanan di rumah banding piring. Kita akhlak Rasul. Kasih juga istri di rumah kan bukan hanya masak doang, ada banyak pekerjaan yang dilakukan, kayak masak, nyuci dan sebagainya. Pekerjaan di rumah tangga itu sangat banyak, ya. Kelihatan sekali tapi sangat banyak. Dari apa namanya, habis menjajakan sahur, habis mencuci piring, mencuci baju jemur, habis itu apa namanya nyapu dan sebagainya, sampai 5 bulan juga berasa. Pekerjaan rumah itu sangat banyak. Jadi bapak harus sabar ya. Kalau pulang ke rumah misalkan istri lagi apa gitu kan belum masak, kita jangan marah. Dari pagi belum makan kan, pulang ke rumah dari papa dan bapak lain buahnya biasa begitu. Jadi kita terapin begitu. Jadi ketika nanti pulang ke rumah kemudian nanya kepada Aisyah, Aisyah ada makanan nggak kira-kira? Belum ya Rasul, saya belum sempat masak, ya udah kalau gitu saya puasa aja. Itu seperti itu. Makanya insya Allah apa namanya hubungan rumah tangga kita akan langgeng. Jadi itu saja ya apa-apa yang harus kita perhatikan dalam berpuasa. Yang pertama adalah niat. Niat itu diucapkan pada malam hari sebelum kita melaksanakan puasa, sebelum pagi terbit. Kemudian at-ta'yin, puasanya itu dijelaskan bahwa kita menjalankan puasa apa, itu harus disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tikrar, berulang-ulang setiap malam kita harus niat berpuasa setiap malam. Jangan sampai sudah sahur kita belum niat puasa, maka puasanya tidak sah. Wallahu a'lam. Sudah